Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kehadirat Allah, kita panjatkan senantiasa sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat baik serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Sekarang lalu saya tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan ibadah umrah. Bab rabi'u fil ijtinabil ma'asil batinah. Ini bab yang keempat pada menyatakan menjauhi segala maksiat batin. Maksiat yang dilakukan oleh anggota badan tapi berasal di dalam hati. Disebutkan di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, dari sekian banyak maksiat batin itu, maka ada 10 yang dominan dalam kehidupan kita. Ada pada ulun, kira-kira juga ada pada pian. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Jadi ada 10 maksiat batin yang dominan. Yang pertama adalah sahrut ta'am, yakni gemar membanyakkan makan, atau yang di kepalanya itu apa dilihat hendak amanatullah, acara apa yang dipikirkannya makanannya, acara apa kalau diundang napa makanannya ya, apa iwaknya, nasi kuning kah, lontong kah, atau tulah kemana-mana tuh yang dipikirkan makan di mana kita makanan. Itu sudah ada indikasi itu. Anak kalau sungai kita di mana singgahan makan ya. Belum tulak lagi. Dan ini kalau ini seruan ada orang selamatan, ada apa acara apa saja, itu orang masih bisa surung, hanya numpang dah. Tahu numpang lah. Orang masih bersurungnya bisa piring ditumpahnya dan dua piring dan sorangan. Dan itu tanpa seizin tuan rumah, hukumnya haram loh. Sebab kalau kedamayu tidak cukup, berarti dia mengambil hak orang lain. Tuh dia kebiasaannya. Beda dengan ada lebihan. Nah, ujar tuan rumah, ini penambahannya. Nah, itu boleh kita nak 4 piring enggak penambahannya itu. Tapi jangan. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi, dalam kitab lain disebutkan bahwa dia makan di atas ambang adat kenyang orang. Artinya kalau makan bila kada sama parut londahi karasnya kerampe. Pokoknya makan nih sampai tersandar. Ya kawa tuh mariga pun kelihatan nasi digulung. Tahan makan. Yang kedua adalah sarhul kalam, ketujuh dan banyak pandir. Sarhul kalam,
Sahrul kalam itu diantaranya di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ulun mencatat ada minimal 20 termasuk sahrul kalam tuh. Yang pertama kata-kata yang kada berfaedah, tidak faedah. Di antaranya tuh contohnya memandir harta orang. Apa untungnya? Haji ciut tuh berapa kali bisa duit lah aja. Misalnya, iya kan? Udah tahu ya kan? Orang udah tahu. Mana sugihnya lawan Haji Liman? Oh, macam-macam itu kan tidak berfaedah. Berbeda. Seorang kenapa digawe? Memandir bini orang, ya itu. Memandir bini orang, memandir rumah tangga orang. Itu kalau rumahnya dipandir itu namanya kata-kata dia berbeda. Tapi kalau orangnya yang dipandir itu namanya gibah nanti. Yang kedua adalah kata-kata berlebihan, pandir lebihan. Bapak kalau pengalaman ngirim duit itu nggak pernah lebih. Kita ngirimi anak bahari misalnya 50.000, sampai ke sana itu pas 50.000, kurang bisa, kurang bisa. Ngirimi anak di pondok 500, sampai ke anak saja 450. Tapi kalau lebih pasti ada mungkin. Tapi kalau berkirim pandir itu belum sampai lindung orangnya, cuma suara kada sampai aja, itu bisa 50% dah lebihannya. Misalnya Din, ya kan pengamat boleh jar mama itu aja, boleh jar mama. Nah, terus sampai ke sana tadi mama ikam pasan, jangan boleh lewas di sini lah kasih bulik, no lain dah. Nah itu sampai ke sana lah kasih bulik. Kalau 3 tumbang makin panjang lagi. Nah itu kata-kata. Itu kalau berpasan. Kalau berkisah ya juga maunjun. Pilihnya lapas tuh benar-benar kok. Tadi parak sakilo sama tuh. Parak sakilo tadi. Anak patah jurannya kan. Padahal berbahaya aja juhudnya, tapi supaya lebih seru. Hendak patah jurannya tadi. Ikam. Sekali dapat, seperempat aja sawat. Pandir lebih. Mengisahkan apa? Itu kalau bisa lebih itu lebih wah gitu kan. Melihat ular tadi. Anak kalau masalah tadi, kok ada bener? Belum kok ada beneran ular sawah ngarannya. Warnanya apa? Hijau tadi jar. Nah, itu ular daun kedada benar-benar. Nah, kau ujungannya kayak kalengkeng aja, padahal tadi pagelengan hebat. Nah, itu kadang-kadang kita nih membumbui. Kalau bahasa kami di kampung itu iwaknya sahimpil, bumbunya yang banyak benar. Kuahnya sepanci. Ada yang ketiga, itu kata-kata yang batil. Kata-kata batil itu contohnya cabul. Kayak apa contohnya Ustaz? Ya, mencontohkan orang cabul kan. Nah, cabul. Membicarakan postur tubuh wanita ya juga tuh. Nah, memandir ini si anu wah mana lah ini bajunya itu tuh rame tuh. Wah, memandir bini orang
tapi berkenaan dengan posturnya bahaya tuh. Nggak ada lekas bulik, cap. Ya itu contohnya nih, kata-kata batil. Yang keempat adalah berbentah-bentahan, debat. Sekarang malah acara yang paling tren ya di televisi itu acara debat itu. Ya kalau debat untuk kemajuan bukan. Ini debat bisa debat-debat yang kadang-kadang yang tidak perlu. Misalnya debat tentang dalam agama nih, tentang kesahihan hadis sholat berjamaah. Sampai jam 1 kalau tuntung-tuntung. Ya kan? Nang berdebat kada sembahyang berjamaah orangnya. Nah, itu. Debat. Yang penting orang tuh ada alasan. Ya. Jadi orang berdebat itu kalau menurut salah satu pakar perbandingan agama di dunia ini, Raimundo Paniker, itu orang debat itu kalau ilmu sedikit maka namanya eksklusif. Saya benar, orang pasti salah gitu loh. Makanya kalau Bapak baca kitab-kitab yang tipis, pelajaran paling bukan tipis, itu menunjukkan bahwa ini permula namanya, pemula mabadi namanya. Makanya kitab-kitab yang tipis itu mabadi ilmu fikih, mabadi ilmu tasawuf, Kifayatul Mubtadiin, ya kan, Sirajul Mubtadi itu penjelasannya pendek, artinya ini loh yang paling benar. Nah, karena ini untuk orang awam. Kalau meningkat lagi, yaitu namanya eksklusif. Apa eksklusif? Saya benar, aliran saya benar, kelompok saya, orang lain pun ada kebenaran. Itu. Selama orang tadi ada nas Quran dan hadisnya, berarti kita hanya berbeda paham dengan orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Silahkan orang beramal dengan menurut mereka, tapi dalam hati saya yang benar-benar saya. Sudah tidak menyalahkan lagi. Yang ketiga adalah, nah ini jadi yang diambil itu kata beliau yang tengah. Yang ketiga ada universalism, bujur semuaan. Nah ini bahaya juga. Semua agama adalah Islam, semua agama masuk surga. Nah ini orang-orang pluralisme. Banyak tokoh-tokoh Indonesia yang dulu beraliran seperti itu, tapi kayaknya sekarang sudah tidak ada yang melawani. Semua agama adalah Islam, karena agama itu ingin selamat, jadi Islam. Macam-macam tuh. Padahal dalam kitab Muntakhab Hadis, ujar Nabi, manakala risalahku yang agama yang aku bawa ini sampai ke telinganya dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia masuk neraka. Mana Nabi itu? Bahkan ada lain pernah baca, seandainya Nabi Musa ini hidup dan dia tidak beriman dengan ajaran aku bawa, Nabi Musa pun masuk neraka. Seandainya sampai seperti itu. Ini ada yang sudah mengatakan semua agama benar. Baik, berbantah-bantah. Kemudian bertengkarnya sama pada sangit nih. Bertengkar laki bini. Ya. Lalu kalau sudah bertengkar, lahirlah sifat yang keenam. Jadi bahaya sarhul kalam yang keenam itu akan muncul maki-maki, medahkan bungol, bini seorang dipedahkan bungol, nah bini juga laki dipedahkan tambok. Nah apa tuh? Anak dipedahkan gonggong, upon ini. Maka kalimat-kalimat itu kenapa berbahaya? Karena kalimat itu kan naik ke langit. Dan kalau dipedahkan bungol, tambah bungolnya. Dan apabila itu
orang yang kita sebut dengan maki-makian kita tidak benar, maka dia akan kembali kepada kita. Jadi kata akibatnya apa? Paling banyak madahkan bungol, berarti seorang tambah bungol. Karena tidak semua orang dibilang bungol itu bungol. Penting. Makanya di Banjar, adat Banjar, filosofis Banjar itu kalau marah itu beiman, beuntung, betua. Ibu untungnya anakku nih, hehehe, kau, pintar benar, teng. Itu lebih baik daripada bungol tambuk tadi, karena itu berkesan, kesannya. Jadi kalau sudah terbiasa, ini ada terbiasa dikit-dikit kan, maka bungol gini, maka itu dikurangi, karena dikurangi. Ini termasuk sarhul kalam. Yang ketujuh, melaknat. Dasar binatang ini, pada anak seorang kayak warek banyak kemenak siapa gerang ya? Seorang nama hajan itu namanya tadi melaknat ya. Kemudian yang ini singkat-singkatnya. Yang ke-8, menghina, mengejek, menghina. Baik orang yang dihina, atau barang-barang miliknya dihina, atau barang jualannya dihina. Mendakan orang kada bungas, mendakan orang hirang, latat ini jer, si anu tuh. Sekali bapak saurang, hirang saurang lagi. Nah itu gitu. Bahkan kadang-kadang waktu kita butuh tukar sempat yang ngejek kan, ulun ya termasuk rancak ke pasar di warung. Ini baris lawas kah ya? Nah itu sudah manu nih, sudah merendahkan. Ini semalam di sana 12.000 aja. Nah itu membanding-bandingkan pulang. Nukar baju, kurang bagus ini baju ini. Nah ini berapa aja? Habis ampun orang dikeluarkan orang, nah 10 ada jadi nukar orangnya. Menyambati maka iya. Nah, jadi kalau kita tidak suka diam, ya, gak usah. Itu tanpa terasa, mengejek, menghina. Banyak contohnya nih. Pokoknya contohnya banyak nih. Kalau menghina orang ya kan, menghina anak orang, ada sing selawaran gitu, antoi-antoi, macam-macam anak orang, menghina rumah orang, menghina kendaraan orang, sepeda motor nih, kenapa pinang kayak orang kebakaran lewat nih ya. Tahan akan bergerakan sahur ya. Apalagi mau sahrul kalam nih, janji dusta. Ada dusta, ada janji dusta. Janji dusta ini para kalau nih pemilu nih mengatakan janjinya, catat, direkam. Jadi kalau sudah jadi julungi rekamannya nih. Janji dusta. Berjanji jam 10 misalkan, makanya hadirnya jam 12, jam 1. Janji setia atau karena pengkhianat, macam-macam nih janji dusta nih. Kemudian dusta yang kecil-kecil ini bisa juga berdusta, Pak. Yang tidak terasa nih. Yang kalau besar-besar tuh pasti udah dusta. Yang kecil-kecil aja, misalnya kita ada janjian orang, insya Allah kena aku jam 10 datang. Lalu di jam 10 seperempat kata datang, lalu dia orang di mana udah, maka jawabannya OTW.
Nah, orangnya sudah rumah lagi. Nah, itu tanpa terasa tuh. Atau orang nyopir taksi rajin. Kita hendak kalau sungai, janji jam 2. Nah, sampai tengah 2, sampai jam 11, 12, jam 1, lalu telepon orang supirnya. Di mana udah? Parak Martapura dah ya. Padahal masih di Matraman sana. Atau dipanggil kawan, ini setengah jam, udah lewat di mana pian? Langsung aja turun ke rumah, belum bawa baju lagi. Aku sudah di jalan lah, ada nggak? Bawa ke dalam rumah pulang, pakai baju. Itu jujur seolah-olahnya kan, tapi itu masuk dusta juga. Supaya orang sanang kan, oh ini parak saja. Macam-macam tuh. Belum dagang lagi, dagang ya kan, pejabat ya lah. Nah itu sering juga. Pejabat, pegawai, apa-apa macam-macam bisa juga tuh. Gibah, ini mengoyak orang, apa ngerumpe, apa bahasa Indonesia ini? Ngerumpe juga lah. Nah, jadi kalau sahabat bertanya nih, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang disebutkan itu betul? Jadi Nabi kalau betul itu yang gibah. Kalau ini nggak betul itu fitnah. Nah, terus lagi namimah. Namimah itu anjur atar pandir, madu domba orang. Madu domba. Yang sini pedahkan ke sini, yang sini pedahkan ke sini. Adu domba. Kelahi orang. Nang anu ikam jar. Si anunya buat ikam di pasar tadi. Mau mendahkan ikam bungo pasar. Padahal nyompat juga pandir di pasar tuh. Inya namadakan bungo tapi diihakan ini padahal inya namadakan bungo. Si anu tuh isiko. Nah, mbak tuh sampai ke situ pulang. Aku tadi tepandir lawan nang si anu tadi. Pinanya sangit pan nong ikam. Nah, pada seorang mulainya sangit. Nah, sangit bang ikam dia. Oh juga kayak hendak nampar tuh ikam boleh bertemuan. Padahal ini, nah itu dan lain-lain. Nah. Kemudian bermuka dua. Bermuka dua itu tipe penjilat. Nah, penjilat. Muka sebuting aja kada kurus, apalagi dua muka lah. Oh, pijan nih mantep panar. Kalau kisah apa? Nang si anu itu ada pepanjalan biar kasih itu lain pandir. Bagus terus. Ya kalau maksudnya baik ya, tapi bermuka dua nih identik dengan penjilat supaya uncuy dapat. Kemudian yang 13 memuji orang di depannya. Ini termasuk syahrul kalam. Memuji orang di depannya. Jadi kalau memuji orang lain itu jangan di hadapannya, di orang lain. Sebab orang memuji depannya itu termasuk bermuka dua juga. Ya ini bapak depannya baru nyari. Sebab memuji orang depan ini dua kena. Pertama dirinya sendiri karena juga. Yang kedua orang itu karena juga. Karena dia akan memunculkan ujub, sombong nanti dalam dirinya. Makanya raja-raja yang zalim itu gara-gara penasehatnya itu yang memujinya berlebihan. Oh, pada tenang kawan yang kayak tipian lagi ini, oh itu berarti hendak seumuran berjabatan dong. Pian nih pang dah, bah, pian, ini jalan ini, pian ini mana? Makanya tuh, itu kalau dulu namanya Haman, penasihat Firaun. Kemudian apa lagi? Berbicara yang pelek-pelek.
nang hal dipahami orang kampung. Itulah bepander ini sesuai dengan setaranya. Kalau pada orang kampung kan usah berisma-ismaan. Wah inilah macam-macam dah muncul marxisme, leninisme, macam-macam, bingung orang. Atau hanya datang di Arab misalnya boleh ke Banjar lalu anta nak mana? Hanya 12 hari, 14 hari datang umrah. Lalu nang menjawab ini juga lain juga jawabannya. Nah, antanya kan gegeringan wah ini. Udah paham lagi terus. Ini bahasa Arab nih kan. Anna batak ulun batakon anda nak mana? Durang gering tadi. 3 hari dia kada kau berjalan. Makin panas berdua. Sekalinya nang dimaksud ini anta nih kamu, nang dijawab ini kawannya ngarannya Antaludin. Dia anta. Jadi biasa ada misalnya orang datang ke Banjar, orang kampung kami nih, boleh ke kampung, ada cabai kah? Kalau di kampung kami tuh cabai itu bekal buah, Pak. Nangka halus tuh nangka hibu tangannya buahnya tuh cabai nangka ngarannya. Waloh nangka hibu tangannya tuh cabai waloh ngarannya. Cabai itu ngaran bekal buah. Nang ni cabai ini maksud lumbuk datang nih. Ada cabai kah? Nah, kan saat mutik cabainya. Bawaan lagi. Padahal ada cabai di lumbuk nih. Itu pun lain cabai lain, lumbuk ngarannya aja. Nah, tuh. Jadi pandannya sesuaikan. Itu termasuk juga sahuk kalam. Karena ini memunculkan hatinya nih nah. Itu banyak tuh. Apalagi banyak tanya. Banyak tanya. Misalnya orang bertakun musala miftahul jannah itu di mana lah? Orang masuk dalam, belok sedikit, belok warnanya apa? Hijau. Kemudian berpagar lah. Kan dia bilang, situ nah. Ada orangnya lah. Dia tahu orang periksa situ. 5 waktu berjemaah aja situ. Nah, nyangit banyak dong lah. Itu ada tempat wudhunya juga ada. Di belakang kan di muka kah? Di belakang ada, di muka ada. Banyu lidingga, banyu sumur kah? Takun tak acak digulung ini. Nah, itu termasuk juga. Kalau sudah jelas jangan ditanya lagi. Disuruh mungkar wadai ditakun pulang. Ada ulun kisahkan itu, udah saya lagi. Suruh nenak 10.000 mungkar wadai. Takun anak. Nang panas kan dingin ke bah? Nang panas kan nang dingin kah? Asa wadai. Nang harga 1.000-an kan tahan 2.000 kah? Nang 1.000 kah tahan 2.000 kah? Wadah acil kah, wadah paman kah? Acil kah paman kah Bang Hanja? Mengker cukup peng wadahnya 10.000, kelain nukar seadanya. Nang begula habang kah, begula putih kah? Nang gula habang, gula pating manis. Untuk pulang. Nah, mun kereda angsulannya bang, ambil wadahnya lagi. Amun kurang bang, kamu tambahin. Macam-macam. Takut tuh lah kada. Tuh. Banyak tanya tuh. Terus ini banyak nih. Pandir yang bertele-tele. Juga tuh. Kalau dijelaskan ini, ya ada, tapi kemana-mana kamu mutar-mutar. Juga bertele-tele. Kemudian bila nyawa pandir nyinggung orang, ada juga. Nyinggung orang. Ini kalau dosa dicontohkan bilanya bepandir langsung tersinggung orang. Ada juga tuh. Memang sudah diniatkan nyinggung. Kemudian juga merendahkan orang, bila pandir merendahkan orang. Pandir. Terus ada kawan kami seangkatan nih. Ada yang lulus kuliahnya, ada yang ada. Bila di tengah orang, kembali kenapa ada lulus kuliah aja? Itu langsung tuh drop langsung.
kawannya. Di hadapan ada juga. Ini ustadznya. Ini bahari ini kawan-kawan nih kami nih. Cuma si Dini kada lulus bahiri. Di depan orang itu bukan hanya menyinggung, kena keduanya, merendahkan. Dan ini berkisah nanti bersebut sampai ini aku aja meladuk dan dejaran berapa tahun dah tuh dipedahkan di tengah orang, padahal kada lulus kuliah. Ini yang dipedahkan dulu ustadz juga. Dan ini malah tak banyak jamaahnya pada memedahkan kada lulus tadi. Baik. Kemudian apa lagi? Kasar. Setiap kali berbicara itu kasar. Kemudian selanjutnya memaksa. Pandirnya ada memaksa. Memaksa itu apakah dipandir lah ya. Itu ada lah tuh sampai bila 3 kali itu memaksa tuh. Karena sampai mau salah lah. Itu tuh ada kata-kata tuh. Lembut aja tapi memaksa itu. Kan datang lah. Ya lah. Nah, itu. Ini kan makin banyak lahnya itu makin menusuk di dalamnya, memaksa. Itu sahrul kalam. Kemudian sisanya kada ulun jelaskan lagi. Kenapa? Karena dekat isya udah. Di antaranya yang ketiga, ghadab. Ghadab itu penyangitan, orang anak sangit harus. Jadi menurut Imam Nawawi, ghadab itu adalah tekanan nafsu dari dalam hati lalu masuk darah pindah ke muka, sehingga bila orang tuh anak sangit terus. Napa aja dilihat anak sangit terus. Orang nyaman sangit juga, orang sakit makin sangit juga. Orang berjalan melihat sangit juga, bersepeda motor sangit juga, sepeda motor hanya orang sangit aja juga. Nah ini kalau bahayanya ya bahaya tekanan darah tinggi bisa nih, serangan jantung, kemudian cepat tua. Ini lihat dari kesehatan nih. Kada tepai kau guring, ya itu ngalih guring, anak sangit terus orang. Oh kamu ngalih aku guring kira-kira nang si anu tipe di sebelah itu apalagi itu serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan. Ngalih bihna aku melihatnya tuh sakit kepala, stroke, depresi banyak tuh. Nah kalau yang lain tuh adalah akibatnya merusak hubungan kita dengan orang. Obatnya nyaman aja, diam, duduk, bila berdiri, bawah posisi, bilanya duduk, bawah berubah, bila goreng, sampai tuh sangat. Memberi maaf, ta'awuz, istighfar. Kemudian yang keempat, hasad. Nah penyakit hati juga tuh. Hasad. Yang kelima, bakhil, pamalar, engken. Yang keenam adalah hubul jah. Hubul jah. Kayak apa hubul jah nih lah. Pokoknya ketujuh kemegahan. Padahal kada bisa emas kada. Supaya wah di belakang orang. Jadi bila hendak kamu ada bisa baju hanyar kah? Ada minjem lah ya. Oh ini nang payahnya. Bila nak pengantinan minjem gelang udah sebelah. Gelang kamu tak pakai lah. Aku nak saruan. Minjem lah 2 buting lah aja. Banyak tuh. Dan itu tuh cinta kemegahan. Kemudian yang ketujuh hubul dunia. Apa aja ukurannya dunia aja. Yang ke-8 takabur, sombong. Yang ke-9 ujub. Ujub membanggakan diri ujubnya. Yang ke-10 riya, ini penyakit batin yang kenal-kenal. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ada yang dosa besar dan ada yang biasa aja. Tapi tak kumpul besar juga semua.
Misalnya takabur, sombong, sebesarnya. Nah, kalau inya ujub, nah ini kecil. Tapi ujub ini mendekati sombong. Ujub ini asal seorang nih, oh kayaknya nih, sombong. Nah itu. Tapi ini bila inya tak pindah, tak keluar, dosa besar. Nah, misalnya kategori yang riya. Riya ini dosa besar karena riya itu adalah di dalam kitab Bulughul Maram disebut dengan syirkul shagir, syirik kecil. Karena kalau di akhirat karena itu ya Allah Ta'ala tuh ambil odinya ikam harap itu kalau jadi ada yang besar yang kecil. Cuma ini kesimpulannya dosa besar semua karena itu beruntun-runtun. Kada ampeh, nah, sulit mampih. Ada lagi, pegang. Lalu obatnya secara umum, jar Nabi, hati ini berkarat, bertakar, sebagaimana besi berkarat bila terkena air. Mau sahabat bertanya, wa ma jilauha ya Rasulullah, membersihkannya kayak apa ya Rasulullah? Nah, maka Rasul menjawab, kasratul zikril maut wa tilawatil Quran, banyak ingat mati dan membaca Al-Quran. Ya, terserah mau baca apa aja, yang penting Al-Quran. Ada yang rutin, ada yang tidak rutin, bagus dirutinkan. Dalam hadis lain disebutkan adalah innal ladzi laisa fi jawfis Quran qalbatil kharib. Orang yang di dadanya tidak ada Al-Quran itu seperti rumah yang kosong. Rumah yang kosong artinya rumah kosong turikat, kadab, angker, macam-macam. Itu bisa ditafsirkan yang lain-lain. Kemudian kalau berdasarkan kitab Tuhfatur Ragibin, obat penyakit hati itu 5. Jadi masing-masing kitab ini beda, Pak. Beda. Ada yang sebagian ada. Kalau dalam kitab Tuhfatur Ragibin itu yang dinyanyikan oleh siapa? Opek. Nah, Tombo Ate, baca Al-Quran, kemudian puasa, kemudian bangun malam. Cuma bukan malam bola. Maksud membangun malam qiyamul lail itu ya beribadah malam. Kemudian istighfar di waktu sahur. Itu maksudnya introspeksi diri lah. Nah, yang nyaman itu adalah sekedudukan dengan orang soleh, sekedudukan dengan orang soleh. Di mana tempatnya? Ya masjid, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, ya, atau majelis yang lain. Yang majelis itu 2, mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Itu majelis bersama orang soleh. Maka dalam riwayat lain ada seorang Nabi katakan, kalau orang duduk di sebuah majelis ilmu itu, maka majelis seperti ini maka dosanya bisa diampuni. Maka sahabat bertanya, yang tadi duduk datang lagi Bang, ini mencari kawannya aja, boleh lihat duduk, sekalipun dia katanya juga diampuni dosanya. Nah, maka ini penting duduk di majelis ilmu. Ada kaulawas cuma ada ketujuan ustadz ini ustadz lain. Jangan sama ustadz kada diketujui. Ini ada juga sama ustadz kada ketujui. Ustadz itu lucu, cabul, salah juga. Ya ustadz anu Bang, nah itu anak guring aku kayak baca buku aja, salah pulang. Ustadz anu Bang, nah itu kalau ada hadisnya, ada Qurannya, ngarawaca aja. Ustadz anu Bang, kan dan cocoknya. Akhirnya kalau di majelis. Jadi suka di majelis. Alhamdulillah kita di Banjarmasin di sekitarnya ini, kota kita Banjarmasin termasuk kota yang banyak ulamanya, banyak majelis taklimnya, musala, langgar, masjid ini rata-rata jadi majelis taklim. Belum lagi majelis taklim menjamur, rumah-rumah jadi majelis taklim ini.
kada alim duitnya berang mendatangkan ustadz ke rumah. Nah, itu tinggal kita pilih. Tinggal kita pilih yang mana kita suka, ya kan. Semoga Allah rahmati kita, Allah kabulkan hajat kesertaan, semoga kita husnul khatimah. Dan apa yang dapat saya sampaikan sekian, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.